kehidupan Israel ini menjadi kompas. Kemana arahnya mau melangkah. Itu menjadi pedoman. Sekarang ini sudah jam berapa? Mungkin sudah jam 4 sore sekarang ini. Bukan jam sekarang, jamnya zaman itu. Israel sebagai jamnya Tuhan. Kenapa harus Israel? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Tiongkok? Ya, ini kita harus masuk dalam misteri Tuhan seperti yang tersingkap dalam firman-Nya. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Israel adalah waktunya Tuhan dan kompasnya Tuhan. Apa maksudnya ini? Mari kita belajar lebih dalam. Bersama hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena. Kiranya memberkati kita semua. Alkitab mengajarkan bahwa ada umat yang namanya Israel, Yehudim, dan ada pula yang namanya Goyim, yaitu Gentile, bangsa-bangsa non-Yahudi. Banyak orang salah paham, apakah ini sebuah diskriminasi? Itu bukan. Jadi Tuhan memilih suatu umat dan pilihan itu sifatnya kekal untuk memberikan rencananya, yaitu penyelamatan seluruh umat manusia. Dan tokoh yang pertama digerakkan oleh Tuhan yang dipilihnya itu Abraham. Abraham diutus meninggalkan negerinya, rumah bapaknya, dan menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Tetapi negeri itu belum dilihat Abraham. Lalu Abraham diberikan jaminan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan termasyhur namanya, menjadi berkat. Siapa yang memberkatinya akan diberkati, siapa yang mengutuknya akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka Israel itu dipilih untuk dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti dia maha suci, tidak. Dikuduskan itu disendirikan, dipisahkan dari bangsa-bangsa non-Israel. Tapi menjadi bangsa yang terpilih itu standar moralnya lebih tinggi daripada non-Yahudi. Maka Anda lihat dalam sepanjang sejarah itu kenapa Israel itu diberikan hukum-hukum khusus yang tidak diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Misalnya, kalau untuk orang Israel berlaku apa yang disebut hukum Musa. Nanti di masa kemudian setelah zaman Yesus, tradisi itu dikumpulkan oleh para rabi yang berotoritas yang disebut dengan Taryak Misvot Muse, 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi. Lah 613 hukum Musa itu sebenarnya terdiri dari 3 klasifikasi hukum. Yang pertama yang disebut mispatim, hukum yang bersifat universal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, itu universal. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, semua kan sama kan? Bangsa apapun sama. Itu hukum yang berlaku universal. Yang kedua hukum yang bersifat peringatan. Namanya edot. Misalnya, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Apa logikanya sebetulnya? Supaya Israel tidak sama, dibedakan, dikhususkan, dispesialkan dari peri hidup dan cara-cara bangsa lain yang memuja kesuburan rahim seperti orang-orang Kanaan yang memuja Asyera.
seperti orang-orang Tirus Sidon yang memuja Istar. Karena itu tekanannya pada dewi kesuburan. Maka ketika nanti Israel mengalami desintegrasi, terbelah menjadi dua, di wilayah utara itu ada raja namanya Ahab menikahi Isabel. Dengan cara itu masuklah yang namanya sinkretisme menjadi ideologi negara Israel utara. Dan itu kemurkaan bagi Tuhan. Makanya terjadilah Tuhan mengizinkan Elia membunuh nabi-nabi Baal. Itu bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi itu langkah-langkah pembasmian akar terorisme atau akar kejahatan. Kalau orang tidak memahami teks Alkitab, Tuhan kok kejam kali Tuhan ini. Kenapa harus dibunuh nabi-nabi Baal itu? Kira-kira mirip ketika orang membasmi terorisme. Karena keselamatan orang banyak lebih penting daripada 1-2 orang. Dan itu ideologi negara. Karena lewat perkawinan politik antara Ahab dengan Isabel. Yang kedua, misalnya dari Edot itu ya, itu adalah misalnya jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Itu peringatan kita akan komitmen para founding fathers, para patriark, para bapak leluhur Israel. Mengingatkan peristiwa Yakub yang karena kegigihan perjuangannya dipukul pangkal pahanya, tapi dia memenangkan pergulatan itu. Hukum itu kontekstual. Baru yang ketiga namanya hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan. Misalnya Imamat pasal 11. Jangan kamu makan onta, apalagi kencingnya. Tidak boleh diminum. Ya kan? Jangan kamu makan kelinci. Ya, kelinci tidak boleh, pelanduk tidak boleh, baru urutan keempat babi. Tapi kenapa babi dilarang? Kata orang Yahudi, seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi, namanya Philo. Bukunya yang berjudul The Special Law, jilid 4. Anda bisa lihat itu, gampang di cross check itu. Kenapa babi itu dilarang? Karena babi adalah binatang yang paling enak, paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Ini orang goyim ini pasti. Ini orang goyim ini. Ya loh? Bagi yang memakannya artinya apa? Philo sendiri tidak makan. Tapi dia memahami kenapa Tuhan melarang ini bagi orang Yahudi. Kok berat sekali? Kenapa bagi orang Yahudi kok tidak dilarang? Nah sekarang bandingkan. Ketika gereja perdana, karena saya sengaja kisahkan ini untuk apa? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu saudara-saudara dibagi dalam 2 kelompok sebetulnya. Kelompok yang pertama itu gereja Nosrim, pusatnya di Yerusalem. Dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus. Yakobus Yaakov Hasadik, Yakub yang adil, Yakub si adil. Apa yang diperlakukan? Ya hukum Musa tadi. Maka jangan kemudian Anda pikirkan kira-kira Petrus, Yakobus itu kira-kira makan saksang, itu tidak mungkin itu. Jangan hanya karena orang Batak suka makan saksang, terus kemudian cari teman. Ada yang Batak ya? Iya kan? Banyak tuh. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kedua, untuk pertama kali murid Yesus disebut Kristen itu di mana? Di Antioquia. Di Antioquia itulah yang disebut orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus. Satunya mengenal Torah, satunya tidak mengenal Torah. Lalu bagaimana mereka hidup dalam satu persekutuan? Nyaris terjadi gap di gereja mula-mula itu. Karena apa? Banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya. Anda ingat pada abad pertama itu, orang Yahudi terdiri dari 3 aliran. Saduki, yang kedua Eseni. Eseni itu tidak sempat muncul di publik zaman Yesus karena mereka sejak tahun 152 sebelum Masehi sudah meninggalkan kota Yerusalem, membawa para pengikutnya dan mendirikan komunitas baru di Qumran.
yang meninggalkan bagi kita The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati. Nah, kemudian yang ketiga Parisi. Orang-orang Parisi itu adalah para penafsir Taurat. Semua ini saudara satu Torah. Orang-orang yang paling kuno Israel yang pertama memisahkan diri itu Samaria. Samaria itu menolak kekudusan kota suci Yerusalem. Kenapa? Kelompok yang di sebelah utara. Ini kalau kita ngomong sejarah Israel, ini banyak orang tuh gak suka sama saya karena itu. Saya bilang kalau semua ngomong ayat, saya ngomong ayat. Ya kalau percaya, kalau tidak. Semua ngomong wahyu. Yang gak percaya itu Wahyudi kan. Benar tidak? Maka saya bilang begini, sudahlah. Kalau kamu ngomong wahyu, satunya ngomong Wahyudi, satunya ngomong Wahyu Siombing, tidak selesai-selesai. Karena nabi-nabi ini adalah tokoh sejarah. Kenapa kita tidak lihat sejarah? Maka saya sampaikan, itu yang banyak orang tidak suka sama saya. Kemudian saya dianggap ini antek-anteknya Yahudi. Saya diem aja lah. Mau saya ngomong sebenarnya seperti apa? Saya bilang, prasasti pertama di luar Alkitab yang merujuk nama Israel itu tahun 1205 sebelum Masehi. Anda bisa lihat di Museum Nasional Mesir di Kairo. Namanya dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I. Jadi itu pasca Eksodus. Ketika bangsa Israel sudah Eksodus ya, mungkin di zaman hakim-hakim itu. Mereka menulis menunjukkan kemenangan militer bangsa Mesir atas bangsa-bangsa tetangga. Lalu mereka menulis dalam prasasti itu, Yasir il-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi di Mesir. Masuklah di zaman Yosua, ya setelah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku Israel. Nah setelah zaman hakim-hakim lewat, bangsa ini minta raja. Lalu Tuhan memberi raja, siapa yang pertama? Saul. Saul itu berkuasa kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi. Setelah itu digantikan oleh Raja Daud 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Setelah Raja Daud, Salomo 970 sampai 930 sebelum Masehi. Lalu karena dosa-dosa Salomo itu, Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami disintegrasi. Yang di sebelah utara itu diikuti 10 suku, yang di sebelah selatan hanya 2 suku saja, yang paling dominan Yehuda. Maka muncul kata-kata Yehudim, karena yang paling menonjol suku Yehuda. Yang di sebelah utara ini, dari tahun 930 sampai tahun 722 ketika mereka dikalahkan oleh Asyur. Waktu dikalahkan oleh Asyur itu, untuk mengurangi potensi pemberontakan terhadap negeri yang menjajahnya, maka rakyatnya itu dicampur dengan 5 suku, Babel, Hamad, Kuta, Awa, Sefarwaim. Nanti muncullah kelompok yang namanya Samaria. Orang Samaria sendiri itu munculnya dari Semer, di mana satu bukit dibeli untuk ibu kotanya kerajaan Israel Utara. Tapi bagi orang Samaria, kami ini Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu orang Eseni tadi mengaku diri, yang lari ke Qumran tadi mengaku diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa? Pelaku Taurat. Sementara orang Saduki hanya Taurat. Bagi Parisi, penafsir Taurat. Nanti di antara 3 kelompok ini muncul orang-orang Yehudim yang menjadi pengikut Yeshua HaMasyiah di Yerusalem, yang menegaskan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Sof HaTorah, yaitu penggenap Taurat. Semua kelompok ini adalah saudara satu Taurat.
tapi tafsirannya beda-beda. Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membacak Taurat Yahudi, itu tidak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus itu orang Yahudi. 12 muridnya juga Yahudi. Lah 70 murid itu kebanyakan Yahudi diaspora. Maka di dalam Alkitab, dari dua kelompok tadi, ada pengikut Yesus yang dari kalangan Yahudi di Yerusalem, dari kalangan non-Yahudi yang ada di Antioquia. Dari yang Yahudi itu terbagi dua lagi, yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Helleniston. Itu siapa? Orang-orang Yahudi yang kebanyakan ada di Alexandria, ada di Siprus. Mereka ini bahasa ibunya Yunani, tetapi bukan bahasa Yunaninya Plato. Bahasa Yunani Koine itu bahasa Yunani internasional, cita rasanya tetap Yahudi. Hanya bahasanya, karena bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Dan yang kedua, orang Ibrani. Orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik, yang tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya orang-orang Parisi ini, kalau Anda baca sejarah ya, baik sejarah gereja mula-mula, misalnya yang ditulis oleh Epifanius dari Salamis, atau yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Josephus itu mencatat luar biasa. Pertama apa? Alkitab sendiri malah tidak mencatat kemartiran Rasul Yakobus. Mengapa? Karena Rasul Yakobus belum wafat, Alkitab sudah ditulis. Sementara setelah wafatnya Rasul Yakobus kan tahun 26 Masehi, Kisah Rasul sudah selesai ditulis. Yang merekam kematian soko guru gereja di Yerusalem untuk orang-orang Jewish yang percaya Mesias, yaitu orang-orang Nosrim, Nisarim, pengikut Yesua dari Nazaret, itu ditulis oleh Yosefus. Bagaimana kejadiannya? Kalau direkonstruksi kira-kira seperti ini. Ya, ini saya bicara sumber di luar Kristen loh. Jadi objektif ini, karena yang ngomong kan bukan orang Kristen. Dia mengatakan apa? Banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya karena pembelaan Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Kira-kira seperti itu. Dan Alkitab cocok di Sapa Rasul mengatakan, banyak orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya. Ini panen jiwa karena banyak anak-anak Abraham dari Israel itu yang menjadi pengikut Yesua. Hanya ada eksesnya, kan semua itu kan mesti ada negatif positifnya toh. Mayoritas bisa menjadi percaya. Tapi orang-orang Parisi itu membawa cara pandangnya yang legalistik ke gereja. Dengan cara apa? Rasul-rasul yang lain tidak keberatan kalau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi memakai hukum Yahudi, karena itu hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi untuk orang yang bukan Yahudi tidak boleh dipaksa untuk menjadi ikut hukum Yahudi. Karena menurut para rabi sendiri yang non-Yahudi boleh mengikuti hukum Nuh. Saudara bisa membaca ensiklopedia Judaica yang menceritakan bahwa kebijakan rasul-rasul dalam kekristenan ini mencerminkan pelaksanaan hukum Nuh di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Nah, sekarang terakhir, Israel sebagai jamnya Tuhan. Kenapa harus Israel? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Tiongkok? Ya, ini kita harus masuk dalam misteri Tuhan, seperti yang tersingkap dalam firman-Nya. Saudara-saudara, kita akan membaca penekanan Yesus dulu dari teks yang tadi kita baca. Kenapa? Dalam ayat 15, Yesus menganjurkan, menyuruh kepada kita, hendaklah memperhatikan kitab Nabi Daniel. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel tentang hal itu? Kita harus lihat. Kita bisa bandingkan sekarang
dengan kita baca firman Tuhan ya dari kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 24, 25, 26. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Veli mesuah kodes kodesim. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun kembali. Ve'at Masyah Nakid, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, Masyah, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Ve'akheri hasabuim sisim wisenim yikaret masyah. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, perhatikan, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang ditetapkan. Nah, menghadapi ayat nubuat ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi orang Kristen jangan terjebak dalam ekstremisme. Karena banyaknya nubuat-nubuat seperti ini kemudian pernah salah dihitung-hitung oleh kaum bidat, maka kemudian kita tidak memperhatikan lagi. Itu juga keliru. Karena apa? Kalau seandainya ayat-ayat ini tidak penting, bagaimana Yesus mengatakan, hendaklah memperhatikan kitab Nabi Daniel. Berarti Yesus sendiri menginstruksikan kepada kita, memperhatikan nubuat para nabi. Secara khusus dia memperhatikan nubuat Nabi Daniel. Bahwa terjadinya perbedaan tafsiran antara orang Kristen dan orang Yahudi, antara Kristen dengan sesama Kristen, Yahudi dan sesama Yahudi, itu wajar. Karena tidak setiap orang mengerti secara penuh rahasia firman Tuhan. Tapi yang tidak wajar, yang di luar, yang punya kitab, jangan ikut-ikut kan itu kan. Benar tidak? Dia sendiri tidak percaya kok. Tidak boleh dong ikut-ikut. Nah sekarang, bagaimana orang Kristen memahami ini? Bahwa pertama, Yesus menganggap nubuat itu penting. Sekalipun dalam sejarah pernah terjadi hitungan yang keliru, hitungan yang salah. Kemudian eksistensi bapak-bapak gereja sepanjang abad juga bicara tentang nubuat. Saya berikan contoh. Setelah para rasul, ini seperti sebenarnya ya, kekristenan ini merupakan penggenapan dari Judaisme. Maka lihat, ini tidak boleh dilupakan. Melupakan ini berarti kita melupakan akar sejarah kita. Historia es magistra vitae. Sejarah itu guru kehidupan. Kita tidak mungkin ngomong Republik Indonesia, itu kita potong hanya zamannya Jokowi. Tanpa melihat Indonesia, pra-Indonesia seperti apa. Ya kan? Itu tidak boleh. Maka rasul-rasul itu juga punya penerus kan. Seperti orang Yahudi dari bapak-bapak bangsa, itu punya pengaruh. Misalnya Torah, itu dari Musa, Kibel, Torah, Misinai. Torah diberikan dari Sinai kepada Yehosua, kepada Yosua. Yosua memberikannya kepada para tua-tua Israel. Para skenim tua-tua Israel memberikannya kepada Nibim, nabi-nabi.
Nabi-nabi memberikannya kepada Ansei Knesset Hagedulah, orang-orang yang ditugaskan menjadi hakim di mahkamah agama. Untuk apa Torah diberikan? Torah diberikan pertama untuk mengajar para murid. Maka muncul dari kata talmidim menjadi Talmud. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membangun pagar mengelilingi Torah. Dan yang ketiga, untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Jadi pertimbangan hukum di pengadilan itu ya teks-teksnya tadi memiliki makna yuridis. Membangun pagar mengelilingi Taurat artinya sebelum saudara-saudara melanggar hukum, maka pikiran-pikiran, motivasi-motivasi yang mengarah kepada sana stop sebelum melakukan pelanggaran. Makanya Yesus mengajarkan, kamu sedang mendengar hukum jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membunuh dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, harus dihukum. Artinya apa? Kebencian itu mengawali tindakan destruktif, menghancurkan yang lain. Kamu mendengar hukum jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hati, dia telah berzina. Jadi perzinahan itu kan muncul dari nafsu yang melihat dari pandangan. Stop sebelum melakukan pelanggaran. Itu sebetulnya ajaran Yesus yang sumbernya dari tradisi Yahudi. Yang diajarkan juga oleh orang Farisi. Jangan sampai kita ini mengutuk Farisi. Oh Farisi itu pokoknya semua orang kalau nggak benar kamu orang Farisi. Farisi ada benernya juga. Kelakuannya yang nggak benar. Maka Yesus mengatakan apa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu telah duduk di atas kursi Musa. Kursi Musa itu tempat mengajar di sinagog. Tapi ketika dia mengajar kamu dengarkan. Metodenya benar semua. Referensinya benar semua. Tapi kelakuannya yang gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni kan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Beda dengan orang Samaria. Jadi kebenaran itu ada 3 klasifikasi. Ortodoksi, kebenaran ajaran. Ortolatri, kebenaran dalam penyembahan. Ortodoksi, ortolatri satu paket. Lalu ortopraksi, kebenaran dalam perilaku, buah-buah roh. Orang Farisi di mata Yesus secara ortodoksi dan ortolatria benar. Tapi ortopraksinya bertentangan dengan teologinya atau keyakinannya atau imannya. Tapi orang Samaria, ketika orang Samaria itu mengeluh, tunjukkan suamimu kan, aku tidak punya suami. Iya betul kamu sudah menikah 5 kali dan yang sekarang ada bukan suamimu. Itu kritikan Yesus kepada bangsa Samaria. Kamu sudah menikah dengan 5 suku, itu percampuran agama. Babel, Hamat, Kuta, Sefarwaim, ya, itu Awa, Sefarwaim, 5 itu. Dan yang sekarang ini ada karena Yahweh disembah bersama Asera. Itu ada prasastinya. 2 prasasti namanya prasasti Kirbet Elkom dan prasasti Kuntilet Ajur. Terpujilah Yahweh bersama Asera. Masa Asera Dewi kesuburan dijadikan suami istrinya dari Allah Israel? Kan kekurang ajaran itu. Maka Yesus mengatakan, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu tidak boleh dihapus itu kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Karena kalau kita kehilangan itu kita kehilangan akar sejarah kita, akar iman kita. Karena keselamatan bukan dari suku Yusuf, sukunya orang Samaria, tapi dari Yehuda. Tongkat kerajaan itu tidak beranjak dari Yehuda. Maka Mesias itu Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi. Nah ini jangan dipahami dari sudut pandang agama lain. Yesus itu nabi kok disebut Tuhan lah, itu salah paham dan berpaham salah. Nggak ngerti itu diam saja. Bener nggak? Ini kadang-kadang kita ini usil dengan agama lain. Nanti kalau kita singgung sedikit,
Bahaya itu. Gak bahaya tah, makanya kita tidak usah ngomong ke sana. Ya, kembali saudara-saudara. Maka di peringatan kepada Yesus, lihat itu nubuatan Nabi Daniel. Artinya perhatikanlah itu. Makanya orang Yahudi itu punya 12 suku. Muridnya Yesus jumlahnya berapa? Apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan, karena gereja adalah Israel baru. Di bawah 12 murid, 12 suku Israel, itu ada 70 tua-tua. Setelah 12 murid, Lukas pasal 10 ada 70 murid. Ini pola penggenapan dari Israel. Karena pola 12-70 itu, maka gereja juga memiliki kesinambungan dengan para rasul. Contoh sekarang, ini bicara soal nubuat tadi. Rasul Yohanes punya murid, salah satu muridnya itu menjadi soko guru dari 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu. Namanya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus dari Smyrna punya murid lagi namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu mencatat ya buku Adversus Haeresis, menolak bidat-bidat. Dalam salah satu bukunya itu mengatakan mengutip nubuatan kitab Nabi Daniel. Dan dia menafsirkan tanduk yang mengubah hari, masa, dan hukum itu adalah antikristus. Karena dia menafsirkan teks di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Nah itu Irenaeus. Tapi Irenaeus belum berbicara tentang 7 kali 7 masa. Tapi kemudian Clement dari Alexandria, dia itu nulis kira-kira tahun 150 Masehi. Jadi itu bukan perdebatan modern, dari gereja mula-mula sudah ada. Jadi Clement dari Alexandria itu menafsirkan bahwa 7 kali 7 masa itu berbicara pada mulai dari zamannya ya Kores Agung mengeluarkan dekret kebebasan beragama dan Israel kembali membangun bait suci di zaman Xerxes pada tahun abad keempat sebelum Masehi, sampai di zamannya datangnya Masiah Nakid, yaitu Mesias yang disebut Raja. Itu ditafsirkan Yesus Kristus. Mengurapi kodesim, itu pengurapan terhadap Yesus. Nah itu Bapak Gereja yang bicara. Maka 7 kali 7 masa itu minggu terakhirnya adalah saat penggenapan, mulai dari runtuhnya bait suci di Yerusalem. Nah, saya pakai sekilas ya, nanti kalau angka-angkanya kali lain, saya hanya dasarnya sekarang. Bahwa banyak orang yang tidak mau atau abai terhadap nubuatan kitab suci. Yang ketiga itu adalah Hippolytus. Hippolytus itu meninggal tahun 223. Muridnya Irenaeus yang meninggal tahun 202. Irenaeus muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156. Polikarpus muridnya Yohanes yang meninggal tahun 96 Masehi. Jadi memiliki silsilah yang lengkap, ini muridnya siapa. Hippolytus juga berkata penggenapan nubuat itu terjadi yaitu pada saat Yesus Kristus tahun 30-an Masehi itu datang ke dunia, menggenapkan nubuat itu, dan dia disingkirkan Masiah Nakid, yaitu yang diurapi seorang raja, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah ini tafsiran Kristen, saya kutip hanya beberapa, Bapak Gereja masih banyak yang lain. Tapi bagaimana dengan tafsiran Yahudi? Orang Yahudi menafsirkan Masiah Nakid itu, kapan tafsirannya sekarang? Orang Yahudi sekarang kebanyakan mengartikan itu bukan Yesus. Tapi ingat ya, kitab Danielnya tidak berubah. Tafsirannya bisa berbeda. Wong antara Katolik sama Protestan juga berbeda, wajar toh. Jadi itu tafsiran intern dari satu kitab. Ada orang Yahudi yang menafsirkan Masiah di situ tidak ada kata sandang. Bukan Hamasiah, tapi Masiah. Maka di situ tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Imam Besar Onias III. Ada yang mengatakan begitu. Imam Besar Onias III ini kan mati dibunuh, disingkirkan.
Lalu bait suci dinajiskan oleh kuasa Yunani yang ada di Antioquia, di kaum Seleukid, dinasti Seleukid, namanya Antiochus IV Epiphanes. Tahun 167 sebelum Masehi, bait suci itu dinajiskan, lalu ditempatkan patung Zeus yang diberikan darah babi sebagai persembahan. Orang Yahudi benar-benar martabatnya diunjak-injak, kehormatannya dipertaruhkan, sehingga anak-anak imam besar Matatias menggerakkan perlawanan kemerdekaan yang namanya kaum Makabe. Ini pintar semua sudah ya sejarahnya. Makabe itu singkatan ya dari Keluaran pasal 15. Mika muka ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para Elohim, ya Tuhan. Tidak ada kecuali Allah Israel, saya kira-kira seperti itu. Pemberontakan perlawanan ini menang, sekalipun tidak setara jumlahnya, tidak setara kekuatan militernya. Lalu ketika mereka mentahbiskan bait suci yang dikenal dengan Hanukkah, menorah itu yang kaki dian bercabang 7. Ada enggak? Nah ya, nanti ada kaki dian yang bercabang 9. Itu 9 itu. Ya, ada menorah yang bercabang 7. Itu mestinya minyak zaitun itu hanya bisa menyalakan itu kaki dian sehari. Tapi ternyata bisa menyalakan selama 8 hari perayaan. Makanya yang di tengah itu disebut samas. Itu sumber ilahi yang bisa menghidupi yang lain. Ini namanya Hanukkah. Yang bercabang 7 namanya menorah. Dan Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi Yesus tidak pernah melakukan perayaan-perayaan goyim karena dia bukan orang goyim, dia orang Yahudi. Makanya jangan anti Yahudi, salah itu. Ya. Kita tidak boleh akar sejarah kita berhutang pada orang Yahudi. Berhutang keselamatan, berhutang nyawa, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang disebut perayaan Hanukkah. Nah, setelah itu saudara-saudara, terjadilah penafsiran Yahudi yang mulai karena tidak mengakui Yeshua HaMasiah sebagai penggenapan itu, maka ketika bicara siapakah yang namanya Masiah Nakid, kadang-kadang dilewati. Kadang-kadang ada yang polemik, ini bukan Yeshua karena tidak ada kata sandang. Tapi penafsiran Yahudi sebelum runtuhnya bait suci, tahun 70 Masehi, dan penafsiran Yahudi setelah runtuhnya bait suci juga berkembang. Makanya kalau lihat Yahudi jangan hanya Yahudi modern, harus kita lihat naskah Laut Mati Qumran, harus dibaca itu peninggalan kaum Yahudi yang bukan rabbinik. Di Israel itu ada yang namanya Yahudi Karaid. Ya, Yahudi Karaid itu menolak Taurat lisan. Yahudi Rabbanik menerima Taurat lisan dan Taurat tertulis. Taurat tertulis itu namanya Torah Sebiktav, mulai dari Bereshit, Elishimot, Wajikra, Bamidbar, sampai Elihadifarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi juga percaya apa yang namanya Torah Sebe-Alpe, Torah lisan. Dari Mishnah, lalu diceritakan seperti traktat dalam Talmud tadi yang saya ceritakan tadi. Itu Taurat lisan. Nah sementara orang Karaid mengatakan, kenapa disebut Taurat lisan? Toh nyatanya semua tertulis sekarang. Kami menolak itu di Yerusalem ada. Sinagoga Karaid dan sinagoga Rabbinik. Masing-masing juga punya produk yang kosher dan sertifikat kosher. Nanti kalau yang Rabbinik mengeluarkan sertifikat kosher, yang satunya nggak diakui, sekarang sudah hampir sejajar karena pemerintah Israel itu adil. Isinya kan bukan hanya Rabbinik, isinya juga ada Karaid. Nanti di kemudian hari, Yahudi Mesianik juga diakui. Karena itu bagian dari Yudaisme. Sekarang pertanyaannya, kenapa kekristenan dan keyahudian pernah berpisah? Ini sejarahnya panjang sekalipun kadang-kadang tidak enak untuk diungkapkan, tapi sejujurnya harus disampaikan. Nah, kapan itu mulai?
Yang pertama, apa yang dikatakan Yesus pada ayat-ayat ini tadi. Bahwa ayat 24, Injil Matius 24, banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristus itu bicara dalam bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari, tapi bahasa Ibrani ketika dia beribadah, membaca Taurat, membaca nabi-nabi, ketika mengajar terbanyak bahasa Aramaik. Doa-doa Yahudi sebagian besar bahasa Ibrani, tapi sebagiannya dalam bahasa Aramaik, khususnya setelah pembuangan. Misalnya ketika memecah-mecahkan seder hapesah, roti, ya, tak beragi. Apa yang dikatakan? Bahasanya bahasa Aramaik bukan Ibrani. Halahma anniya diakalu afahtana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengajarkan kata-kata itu tersimpan dalam perjanjian baru seperti Hakal dama maranata eli eli lama sakbaktani talitakum evata hosana, ya. Itu bahasa Aramaik. Maka warisan Ibrani Aramaik sebagai Hebrew Aramaik root of the New Testament itu harus dipertahankan. Kalau tidak, kita tidak mengerti apa-apa. Sekalipun perjanjian baru itu sampai go internasional lewat bahasa Yunani kemudian bahasa Latin, tapi akarnya tetap Hebrew Aramaik. Nah, saudara-saudara, karena jelas orang Kristen itu ada dari kalangan gereja Yerusalem yang jelas latar belakang Hebrew Aramaik dan ada orang Antioquia. Nah, pada perang Yahudi pertama, karena orang Kristen ini ya bagian dari Yudaisme, maka murid-muridnya pun ada yang ikut-ikut dalam gerakan-gerakan politik. Misalnya, Simon orang Selot. Kenapa disebut Selot? Karena kelompok Selot itu adalah kelompok Parisi yang revolusioner, yang menggerakkan perlawanan terhadap Roma. Itulah yang melatar belakangi zaman itu orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesua. Karena mereka mengharapkan Mesias politik. Apa yang terjadi perang Yahudi pertama? Ditumpas oleh Titus, Jenderal Titus. Yerusalem diratakan menjadi reruntuhan seperti sabda Yesus. Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini. Tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi Tisa Bi'ab tanggal 9 bulan Ab. Kira-kira 5 Agustus tahun 70 Masehi. Apakah perang Yahudi berhenti? Tidak. 130 perang mulai lagi setelah kematian Rasul Yakobus. Tahun 130 mereka sempat menang. 132 sampai 135 mereka menang. Bar Kokhba, pemimpin revolusi, tidak hanya menjadi raja, tapi menjadi Mesias Israel. Itu ditetapkan, diakui oleh rabi yang karismatik saat itu, Rabi Akiba. Inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen yang dulunya sevisi dengan bangsanya, mereka kemudian hijrah, pindah dari Yerusalem menuju ke salah satu kota yang bagian dari Dekapolis, 10 kota Yunani di Yordan, yaitu Pela. Ini sejarahnya. Lalu pemberontakan atau katakanlah perang kemerdekaan di bawah Simon Bar Kokhba itu ditumpas sekalipun dia sempat menerbitkan mata uang. Mata uangnya sekarang ditemukan. Mata uang Bar Kokhba. Mata uang itu tertulis dalam bahasa Ibrani huruf Paleo Hebrew yang dipakai di prasasti-prasasti di zaman Raja Salomo dan Daud. Karena untuk membangkitkan kenangan akan kejayaan Israel Raya, ditulis Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem, lalu digambari maket bait Allah yang akan dibangun kembali oleh Bar Kokhba. Nyatanya Bar Kokhba ditumpas oleh Kaisar Hadrianus. Tidak satu pun
gedung yang dibiarkan berdiri kecuali satu gedung Bukit Sion, tempat di mana Roh Kudus pernah dicurahkan, yang sekarang ini masih bertahan sebagai senakel, ruang atas. Sekarang masih ada gerejanya, sekalipun pernah dipugar dari zaman ke zaman. Dan itu temuan dari arkeolog menjelang atau pada saat Perang Kemerdekaan 1948. Sinagoge para rasul yang dikenal Bet Knesset Haselichim, yaitu sinagoge para rasul Yesus, itu ditemukan. Tertulis mata uangnya di sana. Lalu apa yang terjadi setelah Israel ini dipadamkan pemberontakannya? Anda bisa membaca dalam catatan sejarah Dio Cassius dalam bukunya yang berjudul Historia Romana, sejarah Roma. Itu menulis kira-kira tahun 160-an, 170-an. Berarti 50 tahun setelah pemberontakan di mata Roma ini dipadamkan, Bar Kokhba tahun 135. Ada 3 kebijakan yang diambil alih oleh Hadrian. Pertama, nama Yerusalem digantikan, dihapus. Nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina. Dan nama itu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Nama Yerusalem menjadi tidak ada lagi di penulis-penulis Roma, penulis-penulis Latin, penulis-penulis Yunani, tapi di mata orang Yahudi nama itu tidak pernah hilang. Hari ini kita di sini, tahun depan di Yerusalem. 2000 tahun doa ini bergema di setiap rumah-rumah orang Yahudi, setiap perayaan Paskah tiba. Tahun ini kita di sini, Lisana Haba'ah Yerusalem, Lisana Haba'ah Yerusalem. 2000 tahun sampai 1948 mereka punya negara di Eret HaKodesh, di Tanah Suci. Dihilangkan nama Yerusalem itu tidak diketahui orang di luar orang Yahudi. Tapi setiap orang Yahudi selalu ada kata Yerusalem. Lebih-lebih mereka yang membaca Alkitab, Yerusalem tidak pernah hilang dari sana. Itu sebabnya kenapa Israel sangat sulit melepaskan Yerusalem. Ibu kota mereka sejak zaman Raja Daud, sejak monarki Israel Raya, sampai kerajaan Yehuda, sampai kerajaan Hasmonaim Makabe, sampai sekarang. Kebijakan kedua, nama Israel harus dihapus dari muka bumi. Diganti dengan Syria Palestina. Ya, karena provinsi Syria digabungkan dengan provinsi Yudea. Sekalipun sebelum itu Aristoteles, Herodotus sudah menyebut kata Syria dan Palestina, tapi tidak merujuk pada entitas negara, tapi suku-suku yang menghuni wilayah Mesir, Syria, dan Palestina, karena tempat tinggal orang-orang Filistin kuno. Nah dari situlah diganti dengan Syria Palestina. Maka sejak saat itu penulis-penulis Roma, penulis-penulis Yunani menyebut dengan Palestina. Jatuh bangunlah negeri ini ke tangan bangsa-bangsa lain. Terakhir abad 15 jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dan nama Palestina bertahan sebagai nama provinsi Palestina di bawah kekhalifan Turki Utsmani sampai kemudian Perang Dunia Pertama, Turki itu mendukung Jerman melawan Inggris, Amerika, Perancis, dan Perang Dunia Pertama dimenangkan Inggris, Amerika, Perancis, maka menurut Jurisprudai hukum perang, pemenang perang menguasai wilayah itu. Makanya muncul mandat Inggris yang menerbitkan koin Palestina itu. Ya kan, itu bukan Palestina negara. Itu Palestina sebagai nama provinsi yang diterbitkan uangnya di bawah mandat Inggris. Dan yang menerbitkan itu namanya Anglo-Palestinian Bank. Bank Palestina yang mendirikan adalah murid-murid Theodor Herzl. Sekarang itu menjadi bank terbesar di Israel, namanya Bank Leumi. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem.
Yahudi yang mana? Kan Saduki sudah hilang. Karena kehilangan pekerjaan dong. Biasanya dia menguasai bait suci, punah mereka. Eseni sudah hilang sejak tahun 68 Masehi. Yang tinggal hanya Parisi. Lah Parisi itu ada dua. Kalau enggak percaya Yesus, ya percaya Yesus. Mayoritas tidak percaya Yesus itu Yahudi yang namanya nantinya Yudaisme. Sementara yang percaya Yesus namanya Nesarim, pengikut Yesus, orang Nazaret. Sejak Yamnia, peralihan dari kota Yerusalem, mereka menyingkir ke Yamnia, mereka meneruskan agama Yahudi mereka, dan mereka mulai mengutuk orang Kristen. Karena apa? Karena orang Yahudi baik percaya Yesua maupun tidak percaya Yesua harus keluar dari Yerusalem. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Maka sejak saat itu yang namanya orang-orang Kristen yang berbasis budaya Ibrani Aramaik lama-kelamaan hilang. Makanya saudara-saudara lihat yang disebut dengan orang-orang Yahudi Mesianik di kalangan non-Katolik maupun Katulim Ifrim di kalangan orang Katolik itu sebuah bentuk restorasi dari umat percaya di kalangan akar Yahudi mereka. Ini bukan hanya orang non-Katolik loh ya, Katolik pun juga mengakui. Jadi kalau orang-orang Protestan masih ragu-ragu tanya kepada saudara tuanya orang Katolik. Mereka juga berimbang di dalam melihat konflik Israel-Palestina. Dua negara dalam koeksistensi damai tidak saling meniadakan. Bagaimana akan dialog kalau satunya harus meniadakan yang lain? Nah soal ini memang tidak mudah dipahami. Tetapi Israel sebagai jamnya Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Maka Yesus mengatakan, membaca kitab Daniel, hendaklah pembaca memperhatikannya. Nanti kemudian tafsiran-tafsiran orang Yahudi setelah tahun 70 Masehi menjadi mulai berubah. Satu contoh, Flavius Josephus. Josephus itu kan tidak mengakui Yesua. Tetapi dia mengatakan, karena kalau kita baca nubuat Nabi Daniel ini, di sini ada bait Allah dibangun kembali. Sudah terjadi kan? Tapi ketika bait Allah dirusakkan, kapan itu rusak? Kota itu akan dihancurkan bersama bait kudus di dalamnya. Itu kan terjadi tahun 70 Masehi. Orang-orang Yahudi tadi diusir dari seluruh Yerusalem. Setahun sekali mereka boleh datang ke Yerusalem ketika Tis'a B'Av, 9 bulan Ab, mereka meratap di Hakotel Hamma'arifi, tembok barat. Karena orang-orang Arab, baik Kristen, baik Islam, melihat itu ngapain orang Yahudi itu nangis-nangis di situ, maka disebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Yang menyebut tembok ratapan itu bukan orang Yahudi, tapi orang-orang Arab yang melihat Yahudi meratap di sana. Orang Yahudi sendiri menyebut tembok barat, karena itu bagian barat, sisa terakhir dari bait suci yang diruntuhkan oleh Titus. Saudara-saudara, maka marilah kita selalu mengingat sejarah. Kristus pun menunjukkan ini. Nanti pada akhir zaman, sampai pada akhir zaman akan terjadi peperangan dan seterusnya. Tapi hendaklah diingat bahwa kehidupan Israel ini menjadi kompas. Kemana arahnya mau melangkah. Itu menjadi pedoman. Sekarang ini sudah jam berapa? Mungkin sudah jam 4 sore sekarang ini. Bukan jam sekarang, jamnya zaman itu. Mungkin sudah jam 4 sore atau setengah 4 sore. Ya, karena itu minggu terakhir dari 7x7 minggu itu. Kita memang tidak menghitung-hitung. Karena apa? Tahunnya kadang-kadang nggak sama. Tahun Yahudi dengan tahun Masehi hitungannya berbeda. Tahun Israel itu basicnya kan pada lunar. Tapi tidak sama dengan tahun Hijrah juga. Karena tahun Hijrah sama-sama tahun lunar. Tapi kan tidak ada konversi kalender. Orang Yahudi punya 364 ya kalau
tahun ini 354. Tapi setiap 19 tahun 7 kali ada bulan ke-13. Namanya Adar Seni. Maka kalau dibulatkan ini sekitar 360. Tidak 365. Nah perhitungan ini kadang-kadang yang menghitung, karena orang-orang barat hanya mengenal satu kalender matahari, hitungannya acak. Makanya terjadi kadang-kadang perbedaan hitungan. Tapi itu tidak membatalkan maksud Alkitab bahwa Israel menjadi pedoman waktu kapan dunia ini sedang bergerak menuju penggenapannya sampai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput gereja yang percaya kepadanya, umat yang mengharap kedatangannya, umat yang beriman sampai akhir. Kiranya Israel sebagai jamnya Tuhan ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan perhatian dari setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau bukan begitu tidak mungkin Tuhan harus memplanningkan sebuah bangsa yang olehnya nanti semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan yang membalas apapun yang telah sahabat lakukan buat channel ini. Nah, bagaimana sahabat berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena bahwa Israel adalah kompasnya Tuhan, kompasnya dunia untuk melihat tanda-tanda zaman, dan Israel adalah jamnya Tuhan sebagai pengukur, sebagai patron, sebagai model untuk melihat tanda-tanda zaman, secara khusus mengenai kedatangan Tuhan untuk menjemput mempelai wanitanya atau gereja yang disebut dengan istilah rapture. Jadi kita harus mengamati situasi zaman ini dengan cerdas, dengan penuh hikmat, supaya tidak gampang menghakimi, supaya tidak gampang menjatuhkan dan mengkritisi orang lain dengan sadis, lalu disertai dengan penghinaan, ujaran kebencian, intimidasi, dan bahkan tidak sedikit orang penistaan agama. Jadi kita harus paham betul sejarah tentang Israel ini, supaya kita tidak gampang ngomong sembarangan, asal ngomong, asal comot. Pelajari bagaimana karya Tuhan untuk membentuk bangsa ini. Ini bangsa spesial di mata Tuhan, dimulai dari Abraham, diteruskan kepada Ishak, Yakub. Ini bicara karya Tuhan, master plan Allah. Israel ini adalah bangsa yang dikhususkan, dengan kata lain dibuat spesial, dipisahkan, sehingga mereka memiliki standar hidup yang tinggi dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Mereka kerap sekali diganjar oleh Allah tatkala mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka adalah jembatan dunia untuk menerima Taurat, kitab suci, ke-10 hukum yang sekarang disalurkan atau diterima oleh banyak keyakinan. Jadi kita harus apresiasi, hormat buat mereka. Mereka bangsa pilihan Allah. Coba lihat faktanya, mereka unik. Mereka menjadi berkat bagi dunia. Banyak bangsa-bangsa yang sangat support mereka untuk maju. Banyak negara yang sangat diberkati dengan apa yang mereka hasilkan, ciptakan, baik dari segi teknologi maupun ekonomi, termasuk militer atau kecanggihan alat perang.
Jadi kesimpulan saya, apapun yang terjadi saat ini di Israel atau di Timur Tengah, baik itu konflik dengan Arab atau dengan apapun, kita tidak boleh menghakimi, nggak boleh mengutuki Israel. Tapi kita harus berdoa buat Timur Tengah, supaya damai sejahtera Allah melingkupi daerah tersebut. Tetapi kalaupun masih berlangsung konfliknya, persiapkan diri kita, sahabat, baik secara rohani, karakter maupun yang lain. Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi sesama. Kita harus betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus menjemput umatnya. Apa yang terjadi di Israel Timur Tengah saat ini semua adalah penggenapan Taurat atau penggenapan nubuat. Dan ini merupakan tanda-tanda zaman. Jangan menjadi seteru Allah, tetapi jadilah pendukung Allah. Bagaimana kita mendukung Allah? Dalam konteks ini, mari beritakan firman, sampaikan Injil kepada siapa saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Karena dengan cara inilah kita bisa bekerja sama dengan Allah. Karena firman Tuhan sudah digenapi, tinggal nanti Tuhan Yesus menjemput orang percaya. Daripada kita sibuk mencaci maki, dukung sana, dukung sini, lalu sangat ekstrim sehingga menyakiti saudara sebangsa, lebih baik kita berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya iman kita kuat. Tatkala Dia datang, kita dalam keadaan saleh, dalam keadaan menyenangkan hati Tuhan. Terkait dengan kompas, ini bicara tentang arah yang harus kita perhatikan dengan peka. Bahwa apapun yang terjadi di Timur Tengah dan mereka adalah sentral segala sesuatu yang bersifat spiritual, mengandung makna teologis. Jadi kalau mau tahu zaman atau tanda zaman atau akhir zaman dengan utuh, lihatlah Israel. Lihatlah kejadian di Israel. Karena mereka, bangsa ini adalah kompasnya Tuhan. Dan kalau mau melihat waktu Tuhan, lihatlah Israel. Apa yang terjadi di Israel lalu dikembangkan di bangsa-bangsa lain, itu merupakan jamnya Tuhan. Artinya, kapan Tuhan datang, indikasinya ada di Timur Tengah, khususnya di Israel. Waktu Tuhan yang ciptakan, waktu Tuhan yang kendalikan. Itu sebabnya Tuhan juga mengendalikan umat pilihannya, Israel, yang Dia sudah tebus dari Mesir melalui kepemimpinan Musa. Bangsa ini sangat berharga di mata Tuhan, sangat penting. Walaupun kadang mereka tegar tengkuk, jatuh dalam dosa, berontak terus, jadi penyembah berhala dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Walaupun mereka diganjar, Allah tetap mengasihi mereka. Dan Allah konsisten memelihara umat pilihannya. Terkait dengan waktu yang lebih lengkap, lebih dalam, ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ada 3 jenis waktu yang harus kita pahami. Yang pertama, waktu bersifat kronos. Kronos ini adalah jenis waktu yang kita jalani secara urut, teratur. Gambarannya ya jam. Jadi gunakan kronos ini setiap hari dengan baik. Pergunakan waktu ini untuk bekerja,
untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu kronos. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik di kronos, maka kita akan sulit menggunakan waktu yang bersifat lain, yaitu yang kedua, kairos. Kairos ini adalah waktu Tuhan yang bersifat momen, kesempatan yang kita nggak tahu kapan datangnya. Tentu itu akan memberkati kita, menyenangkan kita. Misalnya, kairos ini adalah keberuntungan, berkat Tuhan. Kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi biasanya ini satu paket dengan kronos. Kalau kita persiapkan diri dengan baik, maka kairos pun kita akan terima dengan baik. Misalnya kita sekolah, belajar, menempuh pendidikan dengan baik, maka waktu kita lulus, entah kapan datang waktunya, ada kesempatan untuk pekerjaan, kita terima dengan posisi yang baik. Itulah kairos. Jadi jangan abaikan kronos, maka siaplah menerima kairos. Dan yang ketiga adalah aionos. Nah, ini waktunya Tuhan yang berkaitan tentang kedatangannya, tentang hal-hal rohani. Jadi selagi kita hidup, semasa kita hidup di muka bumi, ingat, pikirkan waktu yang bersifat aionos. Ini juga punya kaitan dengan kronos dan kairos. Kalau kita baik menggunakan kronos, baik menerima kairos, maka aionos juga kita akan bisa persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk aionos? Seperti yang saya sudah katakan tadi, bangun imanmu, bangun kehidupanmu dalam Tuhan, bangun kehidupanmu dengan sesama, jadilah berkat. Maka dengan sendirinya kita sudah terkategori siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Itulah aionos. Pikirkan hal-hal rohani, pikirkan hal-hal spiritual. Jangan hanya berpikir tentang bagaimana kita kaya, bagaimana kita punya uang, bagaimana cara untuk menipu orang, bagaimana caranya untuk menyakiti orang, dan lain sebagainya. Gak jadi berkat. Belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar ikhlas menerima hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Yang intinya kita akan dibentuk agar memiliki karakter seperti Kristus. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sahabat, saya tidak akan pernah punya karakter seperti Kristus apabila kita anti gesekan dengan sesama. Ini harus kita ingat. Kalau kita tidak menang untuk kendalikan diri, untuk evaluasi diri, untuk memiliki karakter yang baik, maka kesempatan kita untuk menjadi seperti Kristus akan semakin lambat. Bahkan mungkin tidak akan pernah menjadi seperti Kristus. Memang tidak mudah, tetapi ini tantangan kita, sahabat. Saya percaya sahabat pasti mampu, apalagi di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan buat setiap aspek kehidupan kita, maka Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Mari mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan pastikan Tuhan senang menjemput kita sebagai mempelainya. Tuhan Yesus memberkati.